Suatu program berupa pengalaman hidup yang nyata dan luar biasa bersama Tuhan Yesus. Untuk memberi kekuatan, jawaban, dan jalan keluar bagi mereka yang membutuhkannya. Inilah dia, menjadi saksi, persembahan GBI Crown Palace. Shalom, kembali lagi di program Menjadi Saksi, sebuah reality perjalanan hidup seseorang bersama dengan Tuhan Yesus yang bisa menguatkan, memberi jawaban, dan menjadi penghiburan untuk kita semua. Mari kita sama-sama sebelum kita memulai program pada hari ini, kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami berdoa Tuhan dan kami percaya Tuhan melalui tayangan ini Tuhan, bagi setiap yang menyaksikan dapat menjadi jalan keluar Tuhan, dapat menjadi penghiburan Tuhan, dan dapat menjadi kekuatan Tuhan. Kami serahkan Tuhan program ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Haleluya. Amin.
sama-sama katakan, Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau, kami menyembahmu Tuhan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau, Bapakku cinta Kau. Haleluya. Mari sembah Tuhan, angkat suaramu. Haleluya. Kau baik Tuhan, berbuat ajaib. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Engkau yang baik Tuhan. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Engkau yang layak terima sembah dan pujian. Haleluya. Kami tinggikan namamu ya Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami akan memulai program ini Tuhan. Biarlah program ini dapat menjadi berkat Tuhan untuk setiap yang menyaksikan. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Kesempatan hari ini kita kedatangan tamu spesial dalam program Menjadi Saksi ya. Ada Yemima Santoso. Hai. Mungkin untuk pepatah kan banyak yang bilang nih kalau nggak kenal maka nggak bisa sayang nih. Nah, oke, jadi mungkin Mima bisa kasih kenalan sedikit Biar banyak disayang. Iya, biar banyak yang sayang. Oke. Hai teman-teman semua, buat yang lagi ikut acara ini ya. Perkenalkan, nama saya Yemima Santoso. Singkat aja kan? Cukup. Hobinya, hobi, umur, status, ya itu kayak panjang dong. banyak. Oh, beneran. Yemima Santoso, usia saya ya 25 tahun lalu sih. Tahun lalu. Ya, OTW 26 salah 26. Lupa, udah lewat. Nggak sih, ini dikurangin sih. Oke. Ya, yang panjang-panjang nanti lah ya. Oke. Nanti nggak ini penasaran lagi. Iya, oke. Lanjut aja. Ya, oke. Dan buat yang belum tahu, Yemima Santoso itu adalah anak sulung ya. Ya, anak Sulung. Dari Bapak Gembala kita, Pak Santoso Irawan. Dan kita akan banyak ngulik Mima sih ya untuk kesempatan kali ini. Gitu. Kayaknya kebalik loh. Bisa lah ya. Kursinya. Nggak makasih. Lanjut aja, kita mau sebenarnya kan pasti kita kepo nih ya sama perjalanan hidup seorang anak sulung dari Bapak Gembala. Gitu kan. Karena biasanya anak sulung itu yang tahu cerita keluarga dari awal. Betul sampai sekali. akhir. Ya. Kita sebelum masuk ke lebih dalam ya. Kita mau tanya dulu nih, kalau Cimima nih sekarang kesibukannya nih lagi ngapain, Ci? Aku sibuknya Syuting film atau enggak, syuting ini aja. Endorsement ini. Ini aja gitu. Pak produser loh. Kalau sibuk sebenarnya memang sekarang aku bisnis di asuransi ya.
Jadi fokus di situ aja sih gitu. Kalau yang lain-lain komsel mungkin lebih ke situ ya. Kalau kesibukan ya kerja lah. Kerja. Oke. Fokus wanita karir ya. Wanita karir nih. Nah, Amin. dan kita sebenarnya bakal mau tanya-tanya lebih lagi tentang karirnya Mima yang masih berapa 26 tahun? Tahun ini berarti 27. Iya, 26 tahun 27. Oke. Nah, dari karir seorang anak muda nih ya kan. Nah, tapi sebelum kita bahas tentang karir mungkin pastikan kita sesama anak Tuhan penasaran sama kisah setiap orang pertama kali bertobat atau kenal sama Tuhan Yesus tuh kayak gimana gitu loh ceritanya. Mungkin bisa ceritain? Pertanyaan jadi kapan bertobat? Iya, gitu kapan ya? bertobat terus ceritanya kayak apa gitu. Tapi udah bertobat kan Mima? Nah itu kayaknya belum ya. Enggak, maksudnya bukan belum ya. Kan mungkin kan dari kecil Kristen, jadi nggak benar-benar ngerasain yang namanya mungkin kalau beberapa orang kan mungkin yang kayak dulu nggak kenal Tuhan Yesus nih gitu. Kalau aku sih sejauh ini memang 26 tahun hidup, dari lahir, dari ngerti itu memang Tuhannya itu Tuhan Yesus gitu. Jadi mungkin kalau dibilang pertobatan sih mungkin terlalu ekstrim ya, mungkin ya. Lebih kepada ada nggak sih pengalaman pribadi sama Tuhan? Pasti ada ya, puji Tuhan dikasih gitu ya. Kalau yang belum ya kalian harus punya sih yang namanya pengalaman pribadi gitu. Kapan ya? Nah mungkin sebenarnya sebelum aku ceritain karena itu bakalan panjang banget ya, namanya kehidupan Kristiani itu kan memang panjang gitu. Betul. Karena kita memang bukan sekali bertobat abis itu jadi orang yang baru, terang gitu, tiba-tiba kemana-mana bersinar gitu. Perjuangannya setiap hari kayaknya ya. Perjuangannya setiap hari, jadi kan beda ya. Nah tapi kalau dibilang pasti ada titik poin di mana itu adalah satu kayak dahsyat ya Tuhan ya gitu. Di tahun mungkin 2017, baru banget ya, baru banget gitu. 5 tahun yang lalu. Sekitar 5 tahun yang lalu gitu. Waktu itu kan baru lulus sekolah, kuliah baru lulus. Terus mau kerja ceritanya. Tapi itu lucunya nggak dapat kerjaan bukan karena ditolak gitu, tapi lebih kayak digantungin. Udah apply 1, 2, 3, 4 kalau nggak salah apply 7 perusahaan, nggak ada panggilan lanjut. Jadi lebih kayak digantungin gitu. Dan beberapa tuh misalnya udah interview tapi diundur lagi, diperpanjang lagi gitu. Sampai akhirnya saat itu nanya sih sama Tuhan, doa gitu ya, doa puasa kayak bilang, Tuhan salah aku apa ya gitu. Kayaknya udah hidup maksudnya dalam tanda kutip sesuai gitu loh. Kayaknya udah ikutin nih yang Tuhan mau nih. Kok nggak dapat kerja ya? Gitu. Gelisah kan. Apalagi aku tuh anaknya lumayan aktif. Jadi kalau di rumah tuh kayaknya ada yang salah deh. Gitu kan ada yang salah ya kan. Nah di titik itu tuh lucunya memang Tuhan tuh jawab pelan-pelan, nggak langsung gitu. Jadi jawabnya tuh lebih kayak waktu itu kan aku ngambil part time di wedding dekor. Jadi kalau weekend ada job ya, ada job tapi lebih kayak freelance lah gitu buat nambah-nambah. Nah di situ tuh ada tim yang memang udah lebih tua lah, lebih senior gitu. Dia tuh bisa tiba-tiba kayak bilang kan aku nanya, Ci kenapa ya? Kok gue nggak dapet kerja ya gitu kan? Terus si Cici ini bilang, coba diingat-ingat ada nggak yang kamu mungkin belum lakuin gitu. Coba minta sama Tuhan gimana gitu. Apa ya? Terus dia intinya singkat cerita dia nanya apa kabar papi mami gitu kan, dia tahu ya aku jauh gitu. Nah terus intinya dia bilang, kamu udah pernah belum minta maaf sama papi mami? Hah? Minta maaf gitu kan? Belum sih, nggak merasa salah sih. Kan secara ngalamin kadang orang kan nggak tahu ya gitu. Iya benar-benar. Kayaknya harus, mungkin Kak Brenda kemarin juga sempat sharing ya di doa malam gitu. Itu benar-benar memang kita tuh kadang nggak sadar. Betul, nggak sadar. Dan nggak tahu gimana caranya. Terus sekali aku mikir gitu, kepikiran. Terus nextnya ikut kegiatan, bukan kegiatan, ikut kebaktian di gereja. Di situ tuh khotbahnya, misalnya waktu itu khotbahnya misalnya tentang menabur gitu. Ujung-ujungnya, endingnya, doanya adalah tentang siapa yang belum mengampuni siapapun itu di keluarga. Terus mikir dong, jangan-jangan buat gue ya? Kok nggak nyambung ya sama khotbahnya gitu kan? Itu kedua. Nah terus yang ketiga itu kalau nggak salah aku ada baca ayat sih. Aku baca ayat. Lupa sih jujur sekarang ya. Tapi saat itu benar-benar waktu lagi baca, kok ayatnya soal pengampunan lagi.
Nah, diingetin lagi. benar kayak diingetin lagi gitu. Itu mungkin sekitar seminggu 2 minggu dan di situ memang sudah ada beberapa interview ya. Jadi memang proses interview tuh kalau nggak salah di beberapa perusahaan gitu. Tapi belum ada yang benar-benar kayak Gitu. gitu. Nah, jadi tanya lagi sama Tuhan, Tuhan 3 kali nih, aku harus apa? Gitu. Kalau misalnya emang harus minta maaf kan aneh ya, kayak halo papi, aku mau pulang, aku minta maaf. Agak awkward gitu kan ya. Ngapain anak orang gitu. Misalnya kayak malah bingung kan. Nah, jadi di situ aku doa lagi bilang, Tuhan aku minta momen dong. Apapun itu momennya, pokoknya aku ke Semarang. Ya, Gitu. oke. Lucunya momennya tuh nggak enak. Tapi mau nggak mau jadi ke Semarang kan. Jadi waktu itu 2017 mami aku sakit. Oke. Gitu sampai masuk rumah sakit. Jadi dibeliin tiket bener-bener H-1. Hah? Besok pulang nih. Waduh, Ingat nih. Senin ada interview kan. Jumat Sabtu Minggu doang dikasih waktu 3 hari tuh, inget banget. Jadi gimana ya? Terus di situ Tuhan bilang, ini nih jawaban doa kamu gitu. Dan bahkan di situ sebenarnya Tuhan tuh kayak ngingetin gitu loh. Kalau misalnya aku kasih tahu kamu yang harus dilakukan, kamu berani nggak bayar harga? Iya. Jadi Iya, mau iya. nangis lagi ingetnya. Intinya tuh jadi waktu itu dikasih waktu tuh singkat banget. Singkat banget kan nggak mungkin dong di rumah sakit ujuk-ujuk bilang maaf-maafan, waduh itu kan aneh gitu Iya, kan. iya. Nah, tapi lucunya si mami tuh sembuh. Puji Tuhan. Jadi buat nyampein tuh Enak ya? Iya, plong banget gitu. Nah terus habis itu hari Minggu tuh aku inget aku sama apa? Ya aku minta maaf aja gitu. Minta maaf aja dan hari Seninnya kan interview tuh. Ya udah ke Jakarta balik. Oh, Jadi udah kayak, balik. Oke, lega gitu kan. Udah nih terbang ke Jakarta lega. Nah singkat cerita kurang dari seminggu keterima kerja sih. Jadi habis selesai itu semuanya. Benar. Nah di situ aku inget banget firman di gereja yang aku dapat tuh dia bilang Tuhan tuh akan membukakan tingkap-tingkap langit. Amin. Iya. Kalau kita melepaskan pengampunan. Amin. Merinding ya. Aku aja jadi berair mata Iya, lagi gitu. iya, Maksudnya kayak keren sih Tuhan caranya tuh nggak masuk akal Betul. gitu. Itu kali Kayak digampangin setiap prosesnya, kamu dikasih kesempatan kayak butuh momen dikasih momen, dibutuh ya kayak semuanya disediain udah sesuai dengan Apa emang yang Tuhan. diminta sama Tinggal kita yang mau apa enggak doang pertanyaannya. Tinggal kan. melangkah. Betul. Kayak ada blueprint. Iya benar. Blueprint ya. Jadi kayak kode-kode gitu tapi kalau dilakuin tuh step. Satu. Iya. Tujuannya tujuan Tuhan. Amin. Dan akhirnya juga lama-lama Cici memang ngeh ya, ternyata setelah melakukan ini semua apa yang Tuhan ingetin lewat firman, lewat ayat, bahkan itu yang membuat jadi awal Cici meraih itu ya sampai akhirnya keterima kerja dan Benar dituntun banget di perusahaan yang maksudnya kan ada beberapa gitu ya. Tapi memang kayak Tuhan pilihkan yang terbaik aja gitu. pasti Kayak sih. gitu sih. Tuhan nggak akan mungkin tutup mata ya buat anak-anaknya memang bersandar dan berharap sama Tuhan. Benar. Nah itu kan tadi ngomongin mengenai pengampunan pertobatan gitu ya Ci. Nah sebagai anak seorang hamba Tuhan itu kan biasanya kan banyak banget ya hal-hal yang dialami, apalagi Cici kan sebagai anak pertama gitu. Ada nggak kisah kasih loh, kisah kasih sebagai seorang anak hamba Tuhan tuh suka dukanya gimana gitu kan. Kadang tuh ada teman-teman yang kayak lu kan anak pendeta ya, ada yang begitu-gitu lah. Nah, Pasti itu kayak pernah ngejudge nggak? kita Nah, dari ngejudge apa, segala macam. dari yang orang tua kita lakukan. Nah itu kan mungkin ada pressure-nya apa. Wah itu gitu. sih makanan sehari-hari ya. Itu makanan sehari-hari ya. Maksudnya karena mungkin yang aku bilang waktu sadar tuh udah orang tua pendeta itu udah dari aku. Maksudnya kan kita mungkin 2-3 tahun memori nggak banyak gitu ya. Tapi waktu aku udah mulai sadar mungkin SD gitu ya. Itu kan udah mulai tahu papi mami pendeta gitu. Jadi mungkin aku bilang itu seperti makanan sehari-hari gitu. Tapi kalau mungkin ditanya apakah ada rasa berbeda, ya pasti. Karena kan dari kecil kan memang mungkin secara nggak langsung gimana ya bilangnya ya, harus jadi teladan gitu ya. Ya, mau nggak mau Kayak gitu ya mungkin itu kali ya. Iya sih. Menjawab nggak? Iya. Ya mungkin kayak tapi waktu awal-awal mungkin agak sulit aja ya, karena maksudnya masih kayak kan ada tuh beberapa yang kayak aku jadi anak pendeta jadi kayak nggak bebas ngapain aja tuh, kayak melihat semua orang semua mata itu, Apalagi ke tentunya Bapak orang Gembala iya, kan. gitu. Biasanya Gitu kok sih. nggak sampai kayak tidak nyaman dengan posisi kayak Status itu Iya, gitu. status itu. Pasti pernah lah ya, karena kan maksudnya kalau dibilang pressure itu pasti beda gitu ya. Kita maksudnya kan tetap walaupun kita tanggung jawabnya sama Tuhan, tapi kan ada jemaat yang adalah manusia gitu Iya, ya. betul. Jadi kan pasti ada yang namanya judgment gitu. Iya. Nah mungkin itu baru benar-benar dirasakan tuh SMP SMA.
SMP. ya namanya teenager Iya, namanya puberty. anak muda Oh, ya iya. kan. Anak baru gede. Anak baru gede ya ABG gitu. Jadi pengen tahu banyak kan. Nah, di situ baru berasa tuh ya kok nggak boleh ini ya. Iya. Nggak boleh Kok itu. teman-teman aku begini, kok aku nggak boleh ini, Iya. nggak boleh itu gitu lah ya. You mention it lah gitu kayak gimana ya. Nah, cuman pada saat itu ya memang menurut aku ya bekalnya tuh taat Yes. Oke. gitu. Bekalnya tuh taat. Karena kalau misalnya di flashbacknya itu sekarang, ih bersyukur ya. Betul. Aku nggak gitu ya. Iya, bersyukur ya. Gitu. Mungkin lebih ke situ. Oke. Nah, kan buat kalau kita pernah juga cerita-cerita sama papi, mami tentang perjalanan naik turunnya pelayanan mereka yang akhirnya sampai deh nyasar di Semarang ini. Nah, pasti kan Mima sendiri adalah saksi hidup yang ngikutin alurnya Betul. papi, mami. Nah, kira-kira ada hikmah yang paling penting dari sebuah perjalanan itu kira-kira yang bisa Mima sampaikan buat kita apa nih? Ambil hikmahnya ya. Iya, hikmahnya Ambil apa? Hikmahnya aja loh yang baik-baik aja. Ambil hikmahnya ya. Nangis-nangisnya udah lupain aja ya. Gitu ya. Justru di situ adalah timbul, misalnya setelah hujan kan timbul pelangi. Iya. Nah kalau nggak ada hujan ya biasanya sih matahari aja terus Iya. gitu kan panas. Ya mungkin hikmahnya apa ya? Kan sebenarnya mungkin bisa dibilang karena aku anak paling gede jadi banyak lihat perjuangannya ya. Iya. Di situ lihat iman sih. Oke. Gitu. Iya, iya. Jadi udah belajar iman dari kecil ya. Benar, belajar iman dari gimana ya, dan maksudnya namanya orang tua kan pasti kayak mengusahakan yang terbaik buat anaknya. Betul. Nah sedangkan merekanya sendiri kadang juga tahu nih, wah lagi susah juga misalnya kayak gitu. Di situ belajar iman sih, sama belajar proses. Iya. Gitu. Luar biasa banget Iya sih. sih, apalagi dari Jakarta dulu ya, langsung ke Semarang gitu kan pasti. Tapi untungnya masih kecil ya waktu itu. Masih, aku sih 9 tahun ya waktu itu ya, 9 tahun. Jadi memang ya adaptasi gitu. Jadi tapi balik lagi yang aku lihat kan gimana mereka bergantung sama Tuhan, punya iman. Yes. Nah Iya. di situ sih belajar banget gitu. Nah terus kan ini kalau yang kita tahu ya Cici, kan Cici kuliah dari Jakarta terus pindah ke Semarang, ujung-ujungnya jodohnya di Jakarta lagi ya, kuliah di Iya, Jakarta dan benar. sekarang kerja itu di Jakarta juga. Di Jakarta juga. Itu awalnya Cici bisa meniti karir di Jakarta, itu apa ada keinginan gak atau kayak terbesit gitu? Emang pengennya di Jakarta atau kayak pernah punya pikiran apa aku balik ke Semarang aja ya gitu? Apa yang membuat Cici itu kayak apa ya, interest buat kerjanya di Jakarta gitu? Sebenarnya sih simple ya. Kalau kayak gitu jawabannya peluang. Peluang tuh. Gitu. Di Lebih Jakarta. besar ya. Iya, di Jakarta peluangnya banyak. Tapi abis ini jangan semua pindah ke Jakarta. Tadi sedikit peluangnya. Ntar semuanya pindah ke Jakarta gara-gara aku kali. Enggak sih ya, mungkin sesimpel ya ada peluang gitu kan. Cuman balik lagi kalau misalnya bilang itu ngomongin panggilan juga kali ya. Maksudnya kadang kita doakan bilang Tuhan, aku nih udah cocok di Jakarta gitu, dengan maksudnya kan mungkin aku bilang di Jakarta tuh hektik ya, banyak kerja itu harus cepat gitu. Tapi ternyata aku suka nih, aku enjoy gitu, nggak merasa berat. Nah jadi aku mikir kalau Tuhan kasih damai sejahtera untuk aku mengerjakan ini, berarti Dia juga yang akan menyediakan dong. Yes. Nah secara nggak langsung kira-kira kayak gitu. Waktu aku kuliah di Jakarta itu aku enjoy banget gitu, dan memang full organisasi dan lain-lain gitu, dan seru ya gitu, seru ya di situ. Jadi ya ketika akhirnya kerja pun itu apa ya bilangnya doa lah untuk benar nggak sih nih Tuhan tuh mau aku di Jakarta, ternyata Dia bukakan jalan gitu loh. Cuman ya balik lagi tetap ada harga yang dibayar, ada proses gitu. Karena mungkin ini jadi agak panjang, Iya, nggak it's apa-apa ya, okay. sampai besok pagi. Jangan. Nggak apa-apa. Jangan. Jam 5 pagi. Atau mau lanjut ibadah pagi. Oke, nah jadi ya long story short lah ya. Maksudnya aku tipe mungkin ini juga secara nggak langsung sampai mami aku nanamin value lah yang enggak sadar, tanpa aku sadarin aku terapin gitu. Jadi kalau bukan fight sendiri tuh nggak seru gitu, nggak ada gregetnya. Kayak minta tuh terlalu gampang, coba kasih. Nah kayak gitu kan. Nah jadi di situ tuh aku benar bilang begitu lulus kuliah, Mi udah nih nggak mau dikasih duit lagi, gitu. Pokoknya mau usaha sendiri, gimana pun caranya gitu. Jadi ngerasain juga tuh naik turun busway, naik kayak KRL ya kan, dulu sampai hafal banget tuh dari jalur-jalurnya jalur-jalurnya hafal banget gitu kan. Terus pernah sekali hujan gitu kayak,
ya lah Tuhan, gini amat ya, dia hujanan, nyelup, basah, masih harus ketemu klien, ngeringinnya gimana gitu. Jadi bawa tas tuh gede-gede gitu, terus ke kamar mandi kan, terus ngering-ngeringin gitu kan, ngeringin gitu, di itu apa hand dryer, yang gini-gini gitu, biar nggak, maksudnya kan Biar nggak lepek gitu biar ya. nggak lepek gitu, terus bawa make up, jadi bedakan lagi, karena harus presentasi gitu. Nah di situ tapi bilang, pokoknya maksudnya kita mungkin bisa bilang, kita emang harus doa pasti. Tapi kalau kitanya males-malesan berharap ada berkat jatuh dari langit, itu mimpi. Namanya. Berarti lagi bobo gitu kan, nggak lagi kerja. Nah di situ jadi Tuhan udah kasih nih tanggung jawab, kerjakan. Jadi maksimal tuh aku kerjain kan, gimana pun caranya. Tapi aku bilang Tuhan, pokoknya ini nggak akan lama. Aku pasti lebih, maksudnya dalam tanda kutip, nggak akan hujan-hujan lagi kayak gini. Gitu. Itu aku komit sama diri sendiri. Again, ketika kita komit pasti ada harga yang harus dibayar. Gitu. Nah di situ mungkin aku bilang jadi kepanjangan ya. Tapi kurang lebih dari situlah, dari mulai, maksudnya nggak bisa langsung semuanya tuh enak. Nggak ada yang instan gitu loh. Mie instan aja harus direbus. Betul. Nah bumbunya dibukain. Buka plastik ya kan, nunggu 2 menit. Jadi memang nggak ada yang instan, pasti ada susahnya. Tapi memang kadang-kadang kalau ibarat pohon, orang tuh cuma lihat buahnya. Sedangkan yang terpenting tuh akarnya. Betul. Yes. Gitu. Nah itu Kayak gitu tadi, lah kurang lebih. apa namanya, maksudnya hal yang bisa kita tangkap buat teman-teman yang mungkin masih nyari pekerjaan ya, buat anak-anak muda yang mungkin mengikuti program ini. Jadi ya kalian harus tetap tadi ya, Cimi pun bawa dalam doa ya Ci ya. Betul. Sebelum akhirnya memang mantep di Jakarta, dan yang penting juga usaha, karena doa doang ya nggak akan jatuh ya. Iya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya dalam mati kan. Yes, betul banget. Dan sekarang nih kan kalau yang dari info yang dari aku yang dengar nih, kalau Mima ini udah punya bisnis yang dibuild secara sendiri. Iya. Oke. Nah, Iya. bener ya. Oke. Nah, dan untuk menurut aku ya, untuk seorang umur 26 yang hampir 27 tahun untuk memulai bisnis sendiri itu kan pasti nggak gampang. Nah, ini gimana kok Mima akhirnya bisa sampai ke sana gitu? Ceritanya gimana? Sampai ke sana ya pasti yang aku bilang ya, pertama kalau misalnya kita doa dan kita terbuka sama yang namanya peluang. Mungkin kita bilang kita harus berserah seolah-olah itu emang cuma Tuhan yang bisa. Tapi kita harus benar-benar berusaha seolah-olah memang semua yang kita kerjakan itu bergantung sama kita. Itu harus keep in mind dulu. Jadi dalam tanda kutip jangan manja nih. Ya betul. Gitu. Nah, ketika kita memang udah berdoa sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya dan berusaha segitunya, Tuhan tuh nggak tidur. Oke, benar banget. Gitu. Setuju. Jadi pasti karena aku terbuka sama peluang saat itu gitu, dan ketika memang karena kebetulan aku di bisnis asuransi sih sebenarnya gitu kan, memang agak berbeda dengan jualan di bisnis konvensional mungkin atau gimana kan, memang sedikit berbeda ya. Tapi ya memang pertama harus jelas juga yang mungkin aku secara langsung bilang fuelnya atau bensinnya ya, untuk kita bisa benar-benar jalanin satu bisnis dari awal. Kan susahnya tuh bukan memulai, tapi mempertahankan dan membuat progres kan. Yes. Itu yang susahnya. Nah, ketika kita mau benar-benar terjun nih, udah komit, kita harus tahu kenapa. Kenapa sih usaha ini harus jalan? Oke. Kenapa sih harus kerja? Kenapa sih gitu? Mungkin secara nggak langsung itu. Ketika kita tahu kenapanya, mungkin kalau aku, oh ada orang tua nih, ada adik nih. Masa iya sih kita nggak menemukan satu jalan keluar gitu loh. Itu satu. Terus yang kedua, selain kita harus tahu kenapa, mungkin aku bilang kayak yang tadi sih, harus kayak berusaha sekuat-kuatnya itu sih yang mungkin secara nggak langsung Keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman, bener. Nggak ada yang instan itu kan. Gitu. Sama ya gimana ya ngomongnya ya, kalau namanya bisnis itu kan nggak ada yang enak terus. Betul. Harus dikerjakan. Berani ngambil resiko juga ya. Iya, ada tanggung jawabnya kan. Naik turunnya juga harus tetap punya, istilahnya apa ya? Survive. Kayak kita harus punya daya juangnya tinggi lah ya. Iya. Coba kalau sekarang gantian aku mau tanya, boleh nggak? Ya, boleh. Jadi host gantian. Luar biasa ya ini ya. Definisi Nggak sukses. takut. Iya, definisi sukses menurut Kak Brenda tuh apa sih? Aduh, agak ini ya, dalam ya. Kalau sukses sih sebenarnya di saat kan kita semua pasti punya apa ya, angan, harapan atau mimpi lah. Nah, di saat sukses itu adalah di saat mimpi kita udah jadi kenyataan
dan ternyata kita enjoy dengan mimpi kita. Karena kadang kita tuh suka kayak aduh aku pengen A, B, C, D, E gitu. Ternyata tapi itu bukan maunya Tuhan gitu. Jadi kita udah dikasih terus kayak ya gini doang gitu. Nah, sukses menurut aku adalah di saat aku punya keinginan yang sejalan sama pengennya Tuhan juga, dan ternyata itu jadi kenyataan sih. Jadi itu. Kalau menurut aku. Kalau aku ya kerja sesuai dengan panggilan hidup yang udah Tuhan kasih, dan aku pengen di masa tua aku tuh cuma duduk ngopi, ada passive income. Wede. Jadi kayak udah nggak itu sukses ya. Udah nggak capek-capek di tua gitu loh. Jadi makanya masa-masa muda itu ya itu masa-masa kita berjuang mati-matian. Produktifnya jangan rebahan terus gitu lah ya. Rebahan. Benar. Ya kalau mungkin aku maksudnya kalau buat aku sendiri gitu ya. Nggak ada yang nanya soalnya. Iya, oke. Kalau buat Bima sendiri gimana? Nah, jadi kalau menurut aku sih sukses memang ketika kita, maksudnya rangkuman dari tadi ya, ketika kita bisa memerankan peran-peran yang Tuhan kasih ke kita. Mungkin secara nggak langsung tanggung jawab ya, sebagai anak, sebagai karyawan, sebagai mungkin business owner, sebagai kakak, sebagai adik, apapun itu, secara maksimal. Jadi secara nggak langsung tuh kita sebenarnya tuh udah ada nih bahannya Tuhan tuh kasih. Ini loh tanggung jawabnya, tinggal kita kan kerjakan. Nah, ketika kita bisa memerankan itu dengan maksimal, itu arti kesuksesan menurut aku ya. Nah, cuman kadang-kadang ya, kita pasti masih banyak excuse nih. Betul. Nah, terus ketika kita mau jadi berkat buat orang lain, gelas kita tuh kosong. Itu yang bikin kita tuh banyak excuse. Salah satunya untuk mungkin aku bilang mengisi gelas ke orang lain ya, kita harus penuh dulu dong. Harus punya gitu. Harus punya dulu, harus penuh dulu. Betul. Gitu. Jadi ya ngisi gelasnya dengan apa? Selain dengan firman Tuhan, selain dengar kita, maksudnya kita bilang ya dengar-dengaran. Karena kan nggak cukup ya cuman otot aja gitu, nggak cukup cuman jasmani aja. Tapi kan memang kita harus diisi juga dengan apa yang Tuhan suka, firman Tuhan dan lain-lain. Tapi di luar dari itu kita juga harus, misalnya kita memberkati, paling gampang kelihatan tuh dengan apa sih? Iya, betul, ngasih ya. Ngasih kan. Tapi kalau kitanya kurang, gimana kita mau kasih? Ujung-ujungnya nggak jadi berkat. Gitu. Ujungnya jadi hambatan diri sendiri, gitu kali ya. Jadi out of topic. Luar biasa, tapi kita emang harus belajar buat kita punya value yang udah Tuhan kasih. Misalnya kita udah ditanemin nih bibitnya sama Tuhan, tinggal kita ngembangin dan ya maksimal lah di bagian yang Tuhan udah kasih ke kita. Terus kan akhirnya, karena aku juga tahu ya, maksudnya kebetulan ini kalau yang aku lihat Kak Cimima, Kak Brenda, aku tuh kan kita tipe orang yang dominan ya, kalau kita lihat ya. Jadi tipe wanita yang independen yang nggak bisa kayak udah diem, kamu kasih uang aja besok kamu ngurus rumah tangga, nggak bisa. Jadi lebih suka berkarir. Sampai akhirnya setelah ngelihat kalau misalnya ngikutin media sosialnya Cimima juga, terus ngeliatin perkembangan itu kan sekarang Cimima ini sebagai seorang agency director ya dari salah satu asuransi yang ada di Indonesia. Nah itu awalnya Cici bisa milih asuransi itu tuh apakah ada kayak dari hati tuh kayak bisikan-bisikan kudus ya, sampai akhirnya kan kalau Cici kan urusan komunikasi ya. Pada waktu itu sempat di PR juga ya, sampai akhirnya di marketing sih. Nah, marketing itu sampai akhirnya terjun ke dunia asuransi itu gimana sih? Gimana ya ngomongnya? Sebenarnya sih awalnya aku cuma mau buka buat diri sendiri aja. Maksudnya memang kan saat itu kan udah mulai ngerti ya financial plan gitu. Oh ya, kayaknya perlu nih gitu punya satu proteksi yang sesuai. Tapi kan kalau kita nggak tahu kan harus pelajarin dong. Nah menurut aku ya untuk mempelajari itu aku coba gitu, ditawarin lah jadi agent gitu. Saat itu ya ditawarin gitu sama temen jadi agent. Ya udahlah, cobalah belajar. Jadi memang karena aku lumayan kepo, lumayan kayak nggak lumayan kayak emang kepo ya. Makasih loh. Kayak penasaran gitu dan penasaran dan suka belajar. Jadi menurut aku ini hal baru yang aku perlu banget pelajarin. Nah ternyata dari pelajarin itu, dari memang aku buka mata lah, coba gitu kan. Ternyata di bisnis asuransi ini tuh aku banyak nolong orang. Maksudnya gimana sih? Misalnya ada temen aku nggak klaim gitu ya, masuk rumah sakit, tagihannya sekian gitu. Yang sedangkan mungkin aku bilang dia harus 5 tahun kerja baru bisa bayar gitu. Itu pun kalau dia nggak makan. Jadi, sepenting ini ya ternyata baru tahu kan. Nah jadi kan value-nya tuh masuk gitu. Secara nggak langsung ini kan memang aku bilang di asuransi itu kayak people business gitu. Jadi benar-benar kayak harus ngerti kebutuhan orang, harus bisa dipercaya. Dan itu value-nya masuk nih. Sama kalau misalnya kita sebagai
dalam tanda kutip murid Kristus lah, yang maksudnya ketika kita mau menjangkau orang lain, menjal manusia gitu, kita juga harus dipercaya dong. Kalau kitanya nggak jadi berkat, kalau kitanya nggak mau nolong tulus, kita cuma ngomong di depan doang kan nggak bisa. Ya kurang lebih mungkin karena value-nya sama. Karena yang aku lihat memang di kantor itu kan secara nggak langsung banyak sikut kanan, sikut kiri, jilat atas, tendang bawah misalnya untuk bisa naik. Itu pun bahkan mungkin dari sekian ribu orang berapa sih yang naik ke direktur misalnya. Secara nggak langsung kayak gitu. Nah di situ gajinya masuk misalnya, uangnya oke, tapi value-nya nggak masuk, gitu, nggak sesuai gitu loh. Nah kalau di sini kan mungkin enaknya waktu lebih fleksibel, kita bisa pakai waktu secara nggak langsung buat pelayanan yang lain. Tapi di sisi lain apa yang kita kerjakan juga mengedukasi orang, maksudnya bukan yang dalam kutip main kotor apa suap-suap lah atau apa, itu kan enggak gitu. Nah mungkin lebih di situ sih yang bikin aku akhirnya ada damai sejahtera untuk lanjut. Bener, tapi kalau ditanya awalnya gimana sih, murni karena memang mau belajar dan buka buat diri sendiri. Itu aja sih. Gitu. Dan maksudnya untuk menjadi seorang director itu berarti Cici butuh waktu hanya berapa lama sih? Jadi memang kalau di sana itu jenjang karirnya kan setahun sekali naik ya. Tapi memang kalau di agency director itu udah yang tertingginya, gimana ya bilangnya, titik aman pertama lah aku bilang. Tapi setelah dari itu sebenarnya masih ada lagi sampai nanti ada yang 6 lagi naik gitu. Kurang lebih seperti itulah. Kalau panjang di sini nanti jadi rekrutmen. Pokoknya kurang lebih begitu lah. Ya, tapi aku join tuh Juli 2020. Dan per hari ini Januari 2022. 1,5 tahun. Luar biasa. Dan dalam 1,5 tahun itu boleh dong diceritain kira prestasi-prestasi apa yang udah Bima capai? Pasti kan ada dong. Prestasi? Iya dong, dari awal achievement-achievementnya gitu. Bahkan sempat kayak bikin seminar gitu nggak sih sama Pak Seo Junnya Indonesia, Han Ji Pyong gitu ya? Kayaknya sekarang udah, maksudnya kayak pasti pencapaian kayak yang mungkin dari speaker atau apa, maksudnya kayak kisahnya Bima nih diangkat, itu kan juga achievement sebenarnya. Aku sih mungkin bilang always be grateful but never satisfied gitu. Selalu bersyukur, tapi jujur memang aku belum puas gitu sama apa yang udah aku capai gitu. Semua balik lagi memang karena Tuhan yang mengizinkan gitu. Karena masih berasa Tuhan, aku ini layak gak sih? Tapi kalau kita nanya terus sama Tuhan, Tuhan tuh kita afirmasi kan. Afirmasi dong bahwa lu tuh deserve semua ini gitu loh. Karena lu mengerjakan tanggung jawab yang gua kasih gitu kan, secara gak langsung. Jadi kalau bilang achievement sebenarnya masih kayak ya mungkin ya belum lah gitu. Dan bahkan secara kayak achievement gitu memang agak beda ya di bisnis sama di kantor. Betul. Maksudnya kalau di kantor kan kita naik pangkat apa dan lain-lain itu satu achievement ya. Tapi menurut aku di sini dalam sebuah bisnis naik pangkat itu sebuah keharusan, bukan sebuah prestasi gitu loh. Jadi belum sampai di titik dimana aku merasa sebuah achievement yang harus diceritakan, gitu. Masih belajar gitu. Tapi kalau misalnya ditanya ada nggak sih reward yang mungkin tempat aku kerja, misalnya kan aku di Prudential juga kan, Prudential kasih gitu. Ada waktu itu memang tahun lalu dapat reward jalan-jalan ke London, tapi karena COVID kan akhirnya diuangin gitu. Terus sempat juga dapat cruise Singapura, tapi nggak berangkat juga kan, nggak berangkat juga gitu. Jadi memang dia banyak rewardnya tuh yang ke luar negeri gitu. Sama ya yang kecil-kecil mungkin kayak ke Bandung atau misalnya reward lebih kayak dalam bentuk cash gitu. Lebih ke situ aja sih. Jadi memang yang aku bilang tadi nggak ada yang bisa ya memang nggak ada, belum lah ya. Tapi kadang bagi Cimima bukan, tapi buat orang lain itu sebuah achievement gitu. Itu jadi motivasi ya. Karena kalau misalnya ini seumpama nggak COVID berarti lumayan ya, boleh jalan-jalan gratis ke London, terus naik cruise ke Singapura kan. Itu dengan maksudnya tanpa biaya apapun karena ditanggung dari kantor juga ya Ji. Benar. To God be the glory. Gitu lah. Oke, nah terus kan ini kalau kita lihat ya, mungkin memang saat ini kita belum bisa mengatakan bahwa diri kita tuh sukses, tapi setidaknya kita sudah bisa bertahan ya, apalagi 1,5 tahun nih Cici udah berjuang juga, udah apa ya ibaratnya bisa membuat bisnis sendiri. Nah ada nggak Ci tips and trick nih buat anak-anak muda yang mungkin mengikuti program ini untuk bisa membuat bisnis sendiri itu gimana Ci? Atau memulai gitu, memulai untuk mulai ya. Sebenarnya simple sih. Ketika memang kita mau mencoba satu peluang baru ya, karena aku nggak bilang melulu bisnis, tapi ketika mau mencoba peluang baru, mulai aja dulu.
kayak Tokopedia. Iya. Mulai aja dulu. Karena kadang-kadang yang menghambat kita tuh ya pemikiran kita sendiri, overthinking kita sendiri gitu. Sedangkan ya mulai aja dulu. Toh kalau kita coba, kita punya 50-50, 50% berhasil, 50% tidak berhasil. Tapi kalau kita nggak coba, ya 100% tidak berhasil. Karena kita nggak coba gitu. Sama yang kedua, ya kalau kita ngomongin passion ya. Menurut aku kita harus bisa bedain sih. Mana passion, mana profession. Karena kalau misalnya ternyata ya, sorry itu saya gitu, kita suka ini, tapi anak-anak kita nggak makan misalnya, karena kita melulu passion gitu. Atau mungkin segampang, iya passion, tapi kita misalnya bilang ya, iya passion kayak gini bisa jadi berkat buat orang gini. Coba deh, kalau misalnya nih, kita benar-benar maksudnya tahu nih, oh oke, misalnya aku nggak suka nih kerja misalnya jadi sales misalnya gitu ya. Aku nggak suka karena kebetulan aku dulu sales. Nggak suka nih jadi sales. Udahlah nggak usah kerja. Sukanya apa? Nari. Tapi nari ya paling sekali tampil misalnya 100.000 gitu kan. Ya udah, jadi bayar kos aja misalnya. Telepon mami. Ujung-ujungnya kan nggak jadi berkat gitu loh. Tapi kalau misalnya kita balik, oke nggak suka, tapi kita adapt. Kita pelajarin yang kita nggak suka dulu. Tapi tahu nih ke depannya kita pasti kalau udah bisa, ya udah suka nggak suka kita udah bisa satu ilmu gitu loh, misalnya begitu. Nah berarti kan kita udah ngumpulin mungkin kita bilang sejumlah uang lah ya, paling gampang kan kita melihat walaupun berkat nggak cuma uang, tapi uang itu kan yang paling dasar ya, mungkin aku bilang udah ngumpulin terus kita bisa kasih ke orang lain. Kita bisa misalnya aku mungkin passionnya di cafe atau misalnya aku passionnya di nari, aku bikin studio aja, orang mau pakai nggak usah bayar nggak apa-apa, karena nggak cari uang di situ. Akhirnya hobinya kan nggak usah pusing lagi gitu, cari uang di situ gitu loh. Jadi memang itu kadang yang harus kita bedakan juga. Which one is passion, which one is profession gitu. Karena profession itu kadang-kadang yang justru Tuhan kasih loh ke kita. Cuma kita nggak mau kerjain aja. Karena apa? Lebih susah. Susah Yang lebih gampangan gini gitu. Nah, tidur gitu ya. Apalagi yang suka rebahan. Paling itu kali ya. Jadi intinya if you never try you never know ya. Jadi semua itu harus dicoba dulu guys gitu. Nah kisah yang luar biasa banget ya Kak Brinda ya. Jadi kita menghadirkan Cimima di mana saat ini kan memang kaum millennials nih, apalagi biasanya kalau lulus kuliah, lulus sekolah tuh udah galau kerja nih. Itu galau dulu sebelum memulai gitu. Jadi kayak udah overthinking dulu padahal belum memulai gitu. Jadi ini bisa jadi apa ya, sebagai kekuatan dan juga penghiburan buat teman-teman yang sedang pergumulan ya dalam pekerjaan juga. Nah teman-teman, sebelum kita menutup untuk acara ini, kita mungkin nanti akan sama-sama didoakan juga ya sama Cimima ya. Oke. Jadi kita mau ambil sikap kita mau satu hati, kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu, terima kasih untuk setiap kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga kami boleh ada di sini. Terima kasih juga untuk program ini Tuhan, untuk gereja-Mu yang sudah menyediakan Tuhan, bagaimana anak-anak muda boleh menjadi saksi untuk orang-orang di sekitarnya. Biarlah Engkau Tuhan yang pakai mereka, Engkau yang terus Tuhan bekerja di dalam hidup setiap anak-anak muda yang mengikuti program ini. Untuk mereka Tuhan yang mungkin sedang berbeban berat, sedang bergumul, sedang sakit Tuhan, sedang mengalami masalah, baik itu keluarga, pekerjaan, keuangan, maupun pasangan hidup Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan, Engkau yang pulihkan, Engkau yang jamah mereka Tuhan. Engkau yang tunjukkan Tuhan pengalaman-pengalaman pribadi bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, kami mengucapkan terima kasih banget ya. Thank you banget. Aku yang thank you. Aku yang thank you. Dia ceritain motivasinya yang bisa benar-benar jadi bekal buat kita semua. Yes, betul. Dan akhir kata sebelum menutup acara ini, kami juga mengucapkan makasih buat teman-teman yang udah mengikuti program ini. Buat teman-teman yang merasa terberkati, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share ke saudara dan juga teman-teman terdekat. Dan akhir kata aku Febri, Saya Brenda. Saya Yemima. Kami ucapkan terima kasih dan bye. Bye. God bless. God bless. God bless.